bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kembali kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Ratusan pengemudi ojek online dan masyarakat melakukan aksi solidaritas tewasnya Afan Kurniawan. Mantan Bupati Morowali Utara divonis penjara selama 2 tahun terkait kasus korupsi. Ratusan korban gempa di Kabupaten Poso menjalani hipnoterapi. Upaya pemulihan psikologis korban terdampak gempa bumi terus dilakukan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Salah satunya melalui hipnoterapi yang digelar Satuan Tugas Madagoraya di 2 desa yang terdampak, yakni Desa Masani dan Desa Tangkura, Kecamatan Poso Pesisir. Hipnoterapi ini diikuti 221 warga yang terdiri dari 116 warga Desa Masani dan 105 warga Desa Tangkura. Kegiatan yang berlangsung sehari ini digelar di bawah tenda besar yang didirikan di halaman kantor desa. Sebagian warga lainnya menjalani hipnoterapi di aula kantor desa. Warga cukup antusias mengikuti terapi. Mereka mengaku merasa lebih tenang dan rileks. Selama ini sering khawatir dan trauma akan terjadinya gempa susulan seperti yang terjadi 17 Agustus 2025 lalu. Apa yang mereka rasakan sebelum dilaksanakan hipnoterapi, keadaan mereka yang masih ada yang sakit, tadi setelah selesai ditanyakan kembali bahwa ada beberapa masyarakat yang pulih. Sementara itu, Satgas Madagoraya menyatakan hipnoterapi ini bertujuan untuk membantu pemulihan psikologis warga yang mengalami trauma pasca gempa 5,8 di Kabupaten Poso. 2 desa yang paling terdampak gempa adalah Desa Masani dan Desa Tangkura. Dalam giat hipnoterapi tersebut, dari tim kami melaksanakan trauma healing, di mana dengan kegiatan tersebut kami harapkan masyarakat akan menghilangkan trauma dengan gempa yang terjadi. Selain hipnoterapi, warga juga mendapatkan bantuan sembako berupa beras, telur, dan Indomie. Sedangkan anak-anak mendapatkan bantuan alat tulis. Bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban ekonomi warga yang terdampak gempa. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Gerakan pangan murah digelar serentak di 8 kecamatan sekota Palu Sabtu pagi. Di kantor Kecamatan Palu Barat, puluhan warga berdesakan untuk mendapatkan bahan pokok bersubsidi. Beras 5 kg dijual seharga Rp60.000, gula pasir 1 kg Rp17.700, sedangkan minyak goreng 1 liter Rp15.700. Untuk berbelanja, warga cukup menunjukkan kartu tanda penduduk. Dari Koramil, Palu Barat TNI juga ikut kerjasama dengan pemerintah Kota Palu juga menyiapkan 1 ton untuk masyarakat jika nanti kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi, dari Koramil TNI bisa membackup 1 ton. Pemerintah menyediakan stok ratusan kilogram bahan pokok. Untuk beras saja dipersiapkan sebanyak 1 ton di Palu Barat. Ada lagi tambahan 1 ton dari Koramil Palu Barat. Kegiatan ini diharapkan dapat meringankan beban warga di tengah harga pangan terus melonjak. Istilahnya kita bersyukur lah adanya beras murah, banyak membantu warga. Warga sekarang banyak istilahnya banyakan kurangan lah, jadi makanya sangat terbantu lah buat Palu Barat ini. Kalau di pasar 14, kalau yang begini 62. Ini tadi dapat berapa? 60. Berarti apa semua yang bisa kita beli di sini? Beras, minyak dengan gula. Warga menyambut positif gerakan pangan murah. Mereka menilai harga yang ditawarkan lebih ringan dibanding pasar. Selain beras, gula, dan minyak, warga berharap bantuan meliputi kebutuhan pokok lainnya terus berlanjut. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone
melaporkan dari Palu. Sebanyak 14 dump truk dikerahkan untuk uji beban di Jembatan Palu 4, Sulawesi Tengah. Selama 2 hari, uji statis dan dinamis dilaksanakan sebagai syarat wajib menjelang peresmian jembatan. Jembatan Palu 4 merupakan salah satu proyek strategis dalam program rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi tahun 2018. Dari hasil pengujian sementara, kondisi jembatan dinyatakan elastis dan sesuai harapan. Uji beban ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat pleno sebelum dinyatakan layak fungsi. Uji yang dilakukan ada 2 metode, uji statis dan uji dinamis. Ya, dengan menggunakan skema unloading dan loading. Dari pembacaan data yang ada, mendapatkan hasil bahwa kondisi jembatan dalam keadaan elastis. Secara fisik, jembatan sepanjang lebih dari 400 meter ini sudah selesai dibangun. Namun, akses jalan penunjang masih dalam proses konstruksi dan ditargetkan rampung pada Desember 2025. Peresmian jembatan Palu 4 sendiri ditargetkan pada Januari 2026. Keberadaan jembatan ini diharapkan mampu menjadi penopang baru mobilitas masyarakat, sekaligus menjadi simbol pemulihan Palu pasca bencana 2018. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Menikmati suasana air terjun, masyarakat Palu kini tidak perlu jauh-jauh ke gunung atau luar kota. Ya, di pusat kota Palu, terdapat air terjun buatan yang dijadikan sebagai tempat bersantai dan melepas penat usai seharian bekerja. Namun air terjun yang terletak di pertigaan Jalan Hang Tua dan Jalan Yosodarso, Kelurahan Talise, Palu ini bukan tempat mandi-mandi seperti air terjun pada umumnya. Lokasi sempit ini telah disulap menjadi taman yang unik sekaligus ruang relaksasi masyarakat. Taman ini letaknya sangat strategis dan menjadi pintu gerbang masuk pusat kota Palu. Setiap sore, lokasi ini ramai dikunjungi masyarakat. Mereka datang untuk melepas penat setelah seharian bekerja dan ada pula yang bersuah foto. Ada yang sekadar duduk santai dan bersenda gurau dan ada pula yang menghadirkan momen bangunan berbentuk dinding batu yang estetik dan dialiri air terjun setinggi 2 meter lebih. Menjadikan kota Palu semakin bagus lagi dengan harapannya itu semoga orang-orang di Palu ini tidak dirusak-rusak yang dikasih pemerintah sebagus ini, karena sudah banyak taman, ada yang hilang lampunya. Semoga kedepannya ini taman ini dijaga dengan baik, baru taman ini semakin banyak pengunjung, tidak kurang lampunya sedikit pun. Suasana pemandangan lebih indah saat menjelang malam, apalagi dengan lampu penerangan yang menghiasi sekeliling lokasi tersebut. Taman tersebut diharapkan tidak hanya menjadi tempat bersantai favorit, tapi sekaligus menjadi salah satu ikon kota Palu. Zahra Halimah melaporkan dari Palu. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Dela Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgompoasi, tabe.